Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajay Sanjaya dengan NIM 19259205. Saya di sini akan mempresentasikan eh, tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah bisnis proses IT. Nah, di sini saya sebagai anggota kelompok B, yaitu kelompoknya Bang Miftah dan lain-lain. Waktu itu saya berhalangan untuk presentasi. Nah, di sini saya akan buat tugas presentasi ulang. Oke, untuk judulnya yaitu Analisa Sistem Payroll di PT Singapura Press Green Makmur. Oke, eh, anggota kelompoknya yaitu ada Bang Wipta, Yanuar Dwi Utahudin, Yanuar Dwi Bagusa Ramadan, dan di Frans Ciniago, Sarah Jessica Retealo, dan saya di sini sebagai Aji Senjaya. Eh, Lalu yang terakhir ada Muhammad Zulhan Mubarak Tamami. Oke, untuk selanjutnya adalah sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan PT Singa Press Makmur sendiri eh, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian modern dengan fokus pada budidaya sayuran segar berkualitas tinggi menggunakan teknologi hidroponik berbasis di Batam, Cikampek, Purwakarta, Karawang, PIK, dan Sukabumi. Perusahaan ini berdiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor akan produk sayuran segar yang sehat, higienis, dan ramah lingkungan. Batamindo Green Farm didirikan, oh maaf, eh, belum didirikan sebagai bagian dari upaya bat- eh, untuk mendukung pengembangan sektor agribisnis di Indonesia yang dikenal sebagai kawasan industri strategis dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap produk-produk organik yang sehat. Oke, Tamenggo Green Farm memanfaatkan potensi wilayah Batam sebagai pusat distribusi yang dekat dengan pasar domestik dan internasional seperti Singapura dan Malaysia. Oke, latar belakangnya, sistem payroll merupakan salah satu komponen vital dalam operasional perusahaan, termasuk di PT Singapura Green Press Green Makmur. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, PT Singapura Press Green Makmur memiliki tenaga kerja yang beragam, mulai dari staf, administrasi, hingga pekerja lapangan. Dengan jumlah karyawan yang terus bertambah, kebutuhan akan sistem penggajian yang efisien, akurat, dan transparan semakin mendesak. Oleh karena itu, analisa sistem payroll di PT Singapura Press Green Makmur eh, merup- perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem yang ada, evaluasi efektivitas proses yang berjalan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tujuannya untuk menciptakan sistem payroll yang lebih modern, otomatis, dan terintegrasi sebagai sehingga mampu mendukung pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kepuasan karyawan. Oke, di sini ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya sendiri ada tiga, yaitu bagaimana efektivitas proses payroll berbasis IT dalam memenuhi kepuasan karyawan. Lalu yang kedua, bagaimana merancang analisa sistem payroll di pada PT Singapura Press Makmur.
Dan yang ketiga, bagaimana menghasilkan laporan analisa sistem payroll pada PT Singapura Presiden Makmur. Lalu tujuannya, ya ada tiga juga. Yang pertama, menganalisa bagaimana sistem payroll bekerja di PT Singapura Presiden Makmur. Yang kedua, mengetahui pengaruh sistem payroll terhadap kepuasan karyawan di PT Singapura Presiden Makmur. Dan yang ketiga, mengetahui kendala apa saja yang ada terhadap sistem payroll yang berjalan di PT Singapura Presiden Makmur. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Nah, ya, yang pertama ada hmm, kualitatif dan yang kedua ada kuantitatif. Kualitatif sendiri bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam, yaitu dengan wawancara dengan manajemen, HR, keuangan, dan karyawan. Lalu yang kedua, observasi langsung, proses pengajian. Dan yang ketiga, fokus group discussion, yaitu untuk memvalidasi temuan. Dan yang kedua yaitu ada kuantitatif. Kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menganalisa data numerik. Yang pertama, studi dokumentasi slip gaji, kebijakan penggajian. Dan yang kedua, kuesioner kepuasan karyawan, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan. Dan yang ketiga, analisa sistem yang berjalan, itu untuk mengukur efektivitas dan efisiensi. Lalu ada selanjutnya ada alur bisnis payroll talenta. Berikut adalah langkah-langkah alur dalam bisnis penggajian menggunakan talenta. Yang pertama, input absensi dan kehadiran. Data kehadiran karyawan dimasukkan melalui website dan aplikasi mobil talenta. Dan yang kedua ada verifikasi HR. HR memeriksa ketepatan data absensi, cuti dan lembur sebelum kalkulasi. Dan yang ketiga ada kalkulasi payroll otomatis. Sistem menghitung gaji, potongan, dan tujuan berdasarkan data terverifikasi. Dan yang keempat, output slip gaji. Output slip gaji dihasilkan dan proses transfer dilakukan. Lalu laporan payroll tersedia. Dan yang kelima ada integrasi modul HR. Integrasi antara modul HR memastikan sinkronisasi data absensi cuti dan payroll. Lalu yang terakhir, yang 6, resiko operasional, ketidakakuratan absensi atau gangguan integrasi dapat mengganggu proses. Selanjutnya, sistem yang digunakan. Sistem payroll yang digunakan adalah aplikasi Talenta yang dapat diakses melalui website dan juga mobile apps. Nah, tampilan model mobile karyawan digunakan oleh karyawan untuk berbagai fungsi. Salah satunya adalah absensi, check-in, dan check-out. Nah,
Yang kedua, tampilan menunjukkan menu seperti My Expense, Cut, cuti, absen, dan keluar. Cut, oh, cuti, absen, dan keluar. Dan yang ketiga, terdapat fitur untuk memonitoring gejala COVID-19, juga menampilkan pengumuman dan task. Dan yang kelima, contoh absensi menunjukkan pencatatan untuk masuk dan keluar. Misalnya di situ tertera tanggal pas check-in-nya. Misalkan check-in jam 8, keluar jam 17 atau jam 5 sore. Tetapi absennya di pukul. Dan yang kedua ada tampilan website HR. Nah, digunakan oleh HR atau administrasi untuk mengolah data. Yang kedua, menampilkan data personal karyawan, nama lengkap, nomor telepon, domisili, email, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, golongan darah, dan lain-lain. Dan yang ketiga, bagian ini memungkinkan HR untuk memverifikasi pengolahan informasi dasar karyawan. Nah, yang selanjutnya ada SWOT analisis. Uh, Opportunity atau peluang. Satu, ada tiga, yaitu digitalisasi HR di perusahaan Indonesia untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua, mengembangkan pengolahan SDM yang lebih modern. Dan yang ketiga, mengundang ekspansi perusahaan jika perusahaan menambah site baru atau karyawan talenta sangat skilled. Lalu ada threat atau ancaman. Ada tiga juga di sini. Pertama, jika talenta down pada masa payroll, penggajian bisa tertunda. Yang kedua, eh, ada karena payroll berisi data sensitif, yaitu rekening bank, gaji, BPJS, resiko keamanan perlu diperhatikan. Tiga, jika suatu saat talenta menaikkan harga atau mengubah fitur atau menghapus modul, perusahaan tidak punya kontrol penuh. Ya. Lalu di sini ada strength atau kekuatan. Ada tiga juga. Pertama, memiliki sistem informasi yang telah berjalan berbasis website dan mobile sehingga mempermudah bagi karyawan dan HR dalam mengakses terhadap aplikasi dari talenta. Dan yang kedua, memiliki berbagai fitur untuk mendapat akses karyawan guna transparansi data seperti menu absensi, cuti lembur, slip gaji, dan terintegrasi dengan sistem air lainnya. Dan yang ketiga, otomatisasi perhitungan payroll hingga dapat mempercepat proses dan laporan payroll. Yaitu selanjutnya ada strategi SO. Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang. Yang pertama, ada eh, yang pertama, memanfaatkan sistem web atau mobile talenta untuk mendukung program digitalisasi HR perusahaan agar seluruh proses HR menjadi lebih efisien dan paperless. Yang kedua, menggunakan fitur lengkap seperti absensi, cuti lembur, slip gaji, dan integrasi HR untuk mendukung pengembangan manajemen SDM yang lebih modern. Yang ketiga, memanfaatkan kemampuan
otomatisasi payroll untuk mendukung ekspansi perusahaan dan menambah karyawan atau site baru tanpa menambah beban kerja HR. Selanjutnya ada strategi ST. Gunakan menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman. Eh, yang pertama, mengandalkan akses web dan mobile Talenta untuk mengurangi dampak jika terjadi gangguan fisik, misalnya perangkat aplikasi rusak hingga kehadiran mas- masih bisa dicatat. Yang kedua, mengintegrasi sistem HR Talenta untuk memperkuat keamanan data hingga risiko kebocoran data payroll dapat diminimalkan melalui kontrol akses berlapis. Dan yang ketiga, menggunakan otomatisasi perhitungan payroll untuk meminimalkan ketergantungan pada vendor jika ada perubahan biaya atau fitur Talenta. Dan yang terakhir nomor 4, eh, mengoptimalkan fitur integrasi HR yang sudah ada untuk menurunkan potensi gangguan operasional jika modul Talenta berubah atau ada pembatasan fitur di masa depan. Oke, di sini ada weakness atau W, kelemahan. Satu, di sini ada 5 ya. Dan yang pertama, satu, jika absensi tidak akurat, misalkan perangkat rusak atau karyawan lupa check-in sama check-out, payroll bisa salah. Dua, konfigurasi awal lumayan kompleks. Tiga, fitur yang sudah baku, jika perusahaan membutuhkan formula payroll, sangat unik. Perlu work, workaround tambahan. Yang empat, untuk skala besar seperti PT Singapura, Presiden Makmur, biaya talenta bisa menjadi beban jika jumlah karyawan semakin besar. Dan yang terakhir, karyawan lapangan mungkin kurang familiar dengan aplikasi membela talenta. Oleh karena itu, butuh solusi berulang, sosialisasi berulang. Dan yang terakhir, yang keenam, ada proses input dan pada menu lembut. Jika user mengisi data yang tidak valid, akan berpengaruh pada benefit karyawan. Strategi WO digunakan untuk mengatasi kelemahan. Yang pertama, mengadakan pelatihan atau sosialisasi digitalisasi HR untuk meningkatkan pemahaman karyawan lapangan dalam menggunakan aplikasi Talenta. Dan yang kedua, memanfaatkan peluang pengembangan SDM modern untuk membangun SOP absensi yang lebih baik guna mengatasi masalah absensi tidak akurat. Yang ketiga, mengoptimalkan fitur scalability Talenta untuk mengurangi kesalahan manual dan input lembur yang tidak valid melalui otomatisasi template dan validation rule. Yang keempat, menggunakan tren digitalisasi HR untuk menyederhanakan konfigurasi awal dan membuat dokumentasi standar agar implementasi lebih mudah. Selanjutnya, strategi WT meminimalkan meminimalkan kelemahan dari ancaman. Yang pertama, membuat SOP ketat untuk absensi dan lembur guna mengurangi data tidak akurat dan mencegah keterlambatan payroll ketika sistem down. Yang kedua, menyusun kebijakan keamanan internal untuk meminimalkan resiko kebocoran data sensitif payroll. Yang ketiga, melakukan evaluasi berkala biaya talenta dibanding vendor lain agar perusahaan siap mengatasi perubahan perubahan harga. Dan yang keempat, meningkatkan pelatihan digital untuk menyediakan panduan offline untuk menghadiri kendala jika sistem talenta bermasalah. Oke, slide selanjutnya. Oke.
Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu berdasarkan analisis SWOT, penggunaan talenta sebagai sistem payroll di PT Singapura Green Makmur, ya, memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Kekuatan utama sistem ini terletak pada aksesibilitas web dan mobile, integrasi HR yang luas, serta otomatisasi penghitungan payroll yang mempercepat proses penggajian dan mengurangi human error. Fitur absensi, cuti lembur, slip gaji, serta integrasi ke modul HR lainnya mendukung transparansi dan meningkatkan efisiensi kerja HR. Namun, terdapat beberapa kelemahan internal seperti ketergantungan pada akurasi agensi, konfigurasi awal yang cukup kompleks, serta potensi keterbatasan ketika perusahaan membutuhkan formula payroll unik. Selain itu, biaya yang meningkat seiring pertambahan jumlah karyawan perlu menjadi perhatian manajemen. Dari sisi internal, peluang digitalisasi HR dan kebutuhan perusahaan terhadap sistem yang scalable sesuai pertumbuhan yang sangat mendukung penggunaan talenta. Meski demikian, ancaman seperti potensi kenaikan harga vendor, risiko keamanan data, serta kemungkinan downtime sistem menjadi faktor yang harus dimitigasi. Secara keseluruhan, talenta masih merupakan solusi payroll yang efektif, scalable, dan relevan untuk perusahaan. Namun, diperlukan peningkatan SOP internal dan mitigasi resiko agar sistem berjalan lebih stabil dan akurat. Ya, selanjutnya ada saran. Yang pertama, perbaikan prosedur agensi dan validasi data, yaitu ada buat SOP agensi yang lebih akurat untuk mencegah data kehadiran tidak akurat. Guna fitur, gunakan fitur reminder atau notifikasi otomatis agar karyawan tidak lupa check-in dan check-out. Eh, Lalu lakukan audit agensi mingguan untuk memastikan tidak ada anomali. Dua, peningkatan pelatihan penggunaan. Lakukan pelatihan rutinan bagi karyawan, terutama karyawan lapangan, untuk meningkatkan pemahaman penggunaan aplikasi. Sediakan panduan tertulis atau video tutorial untuk memudahkan onboarding. Dan yang ketiga, validasi input lembur dan proses payroll. Terapkan kontrol input atau validation rules pada menu lembur untuk mencegah input tidak valid yang dapat mempengaruhi gaji. HR perlu melakukan pengecekan data lembur 1-2 hari sebelum cut off payroll. Dan yang keempat, penguatan keamanan data payroll, batasi akses hanya untuk staf HR yang berwenang melalui role-based access control. Lakukan backup data berkala dengan minta vendor memberikan laporan keamanan sistem. Gunakan penggandaan dokumen offline untuk data kritikal jika sewaktu-waktu mengalami gangguan. Keempat, mitigasi yang kelima, ya. Maaf, tadi salah, yang kelima, mitigasi resiko time down dan gangguan teknologi. Siapkan rencana cadangan backup workflow, misalkan fungsi manual sementara jika sistem down. Template Excel payroll emergency. Diskusikan dengan vendor untuk mendapatkan SLA uptime dan dukungan teknisi prioritas. Yang keenam, manajemen biaya dan evaluasi vendor.
Lakukan evaluasi tahunan terhadap biaya talenta dibandingkan vendor lain untuk memastikan cost efficiency. efisiensi. Jika harga naik, pertimbangkan negosiasi paket atau upgrade paket yang sesuai kebutuhan real perusahaan. 7. Penyederhanaan konfigurasi dan dokumentasi. Buat dokumentasi konfigurasi payroll agar mudah digunakan ulang ketika ada update yang atau penyesuaian. Selanjutnya ada standarisasi formula payroll internal untuk mengurangi ketergantungan pada customer. Gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Eh, eh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Mungkin itu teman saya. Dan sekian, saya aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.